Selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kuduskan kami, kuduskan dari hamba-Mu, kuduskan kami semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang bersyukur berdoa menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan dengan judul Percaya yang Menghasilkan. Percaya yang menghasilkan. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Sebab apakah dikatakanlah kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham mendapat kebenaran itu bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah karena anugerah Tuhan. Percaya, ya. Jadi percaya itu ada di sini saya menuliskan percaya itu ada percaya yang menghasilkan dan ada percaya yang sia-sia. Percaya yang menghasilkan dan percaya yang sia-sia. Kalau kita misalnya kita datang ke gereja supaya kita lebih suci, supaya kita lebih benar, itu tidak benar, itu sia-sia. Sebab kebenaran itu memang diberikan kepada Tuhan. Saat kita percaya, kita diberi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, untuk mengerti ini kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Di dalam ini adalah kisah mengenai seorang, yaitu kakak beradik Maria dengan adiknya Marta, kemudian dengan saudaranya laki-laki Lazarus. Ya. Pada suatu ketika mereka ini yang di Betania ini sakit, Lazarus sakit. Kemudian mereka memberitakan, mengirim berita kepada Tuhan Yesus, ya, memberitahukan bahwa orang yang dikasihi Tuhan, yaitu Lazarus, sakit. Namun Tuhan Yesus tidak segera datang, tapi dia masih nunggu lagi, ya, berada di sana, masih nunggu lagi. Dan setelah beberapa hari, setelah 2 hari kemudian baru Tuhan Yesus dia mau pergi ke Betania. Mau pergi ke Betania, yaitu di Yudea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, mari kita pergi ke Betania, karena Lazarus tidur. Murid-murid bilang, Tuhan, kalau tidur itu berarti Anda sembuh Tuhan. Apalagi beberapa waktu yang lalu orang-orang pada mau mencelakai Yesus. Jadi buat apa kita pergi ke sana? Lalu Tuhan Yesus baru menjelaskan lebih jelas lagi. Sebenarnya Lazarus mati. Nah, ya sudah, mereka pergi, ya, mereka pergi. Nah, pada waktu mereka pergi ini, ya, sesampai di tempat, ya, kita akan melihat ada peristiwa dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini adalah iman yang sia-sia, sebab iman ini
iman Yesus atau iman masa lalu, ya. Iman, katakan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi iman mereka atau Marta ini, dia percaya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Tapi pada masalah yang sekarang, Lazarus mati, itu nampaknya Marta tidak mempunyai kepercayaan sampai di situ, ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya. Tetapi penyakit itu justru akan membawa kemuliaan kepada Allah. Tapi Marta membantah lagi. Dia kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi imannya Marta ini adalah iman masa lalu. Kalau Tuhan itu sanggup, kalau Tuhan ada, Tuhan sanggup menyembuhkan. Iman masa lalu. Lalu berdialog dengan Tuhan, imannya iman masa depan, yaitu memang ada kebangkitan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nanti semua orang bangkit, baru ada kebangkitan itu, maka Lazarus akan bangkit. Imannya demikian Marta. Cuma ada dikasih Tuhan. Maka iman ini adalah iman yang sia-sia. Sebab iman ini Yesus, percaya Yesus, tapi percaya masa lalu. Ya, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit dulu, ya. Kemudian lagi, ya, iman masa depan, ya, besok. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua, maka orang mati akan dibangkitkan. Nah, ini Lazarus akan dibangkitkan. Jadi imannya bukan iman yang sekarang, tapi iman masa lalu dan iman masa yang akan datang. Sehingga iman ini adalah iman yang sia-sia. Ayat yang ke-25 kita melihat, ya. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, ya. Satu lagi, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ya. Iman sekarang ini disampaikan Yesus kepada Marta. Harusnya Marta percaya, tapi tidak demikian. Maria yang percaya. Kita akan melihat lebih lanjut, ya. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 katakan, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya, jadi sekarang Maria dia dijemput oleh Marta dan Maria pergi ke Yesus. Ayat 34 katakan, di manakah dia kamu balingkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Nah, ini adalah iman yang sekarang ini, iman sekarang tidak banyak ngomong. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena Maria selalu mendengar kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Waktu dia menerima kebenaran ini, nampaknya dia sama juga dengan Marta sepertinya. Tetapi ada beda. Ayat 34 katakan, di manakah dia kamu balingkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Jadi Marta tidak banyak komentar, tapi mari Tuhan Yesus diajak untuk melihat, ya. Tuhan Yesus diajak untuk melihat di mana Lazarus dibaringkan.
atau dikuburkan. Perlu diketahui bahwa kubur pada waktu itu, pada kejadian Lazarus ini adalah seperti tebing yang digali kemudian ditutup dengan batu. Itu kuburan pada waktu itu, pada saat Lazarus ini. Dan Lazarus ini masuk ke dalam, ya. Ayat 39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini tetap aja Marta ini mempunyai iman yang sia-sia, ya. Kalau Maria mendapat suatu perkataan dari Yesus, di mana engkau membalikan, di mana Tuhan? Mari kita lihat. Jadi ada iman yang menghasilkan. Tapi sebaliknya Marta tidak. Batu suruh mengangkat batu itu, Marta itu menyangkal atau menyanggah. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, cuma ada yang dikasih Tuhan. Jadi iman yang sia-sia yang dimiliki oleh Marta ini. Tapi untung ada Maria, ya. Ayat yang ke-40 katakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, ini sekali lagi Tuhan Yesus sabar dan dia mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi percaya yang bagaimana? Percaya yang dimiliki oleh Maria ini, ya. Percaya masa kini, apa yang terjadi sekarang ini, ya. Itu yang dimiliki oleh Maria, ya. Waktu dikatakan di mana Lazarus dibaringkan, di mana saudaramu dibaringkan, langsung diajak sama Maria, mari pergi ke sana, ya. Tapi Marta sebaliknya, sudah sampai di sana, batu suruh minggirkan pun masih disanggah. Tuhan sudah berbau ini, sudah 4 hari dikubur. Sampai Yesus berkata itu, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Iman yang sia-sia yang dimiliki oleh Marta ini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus kembali menjelaskan lagi, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi iman itu tadi saya katakan ada iman yang menghasilkan, ada iman yang sia-sia. Iman yang sia-sia bagaimana? Iman seperti yang dimiliki oleh Marta ini, yaitu iman masa lalu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kalau Tuhan Yesus ada waktu itu. Atau iman masa depan. Ya, memang Lazarus akan dibangkitkan pada waktu ada kebangkitan. Semua orang mati dibangkitkan, itu Lazarus akan dibangkitkan. Sampai Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Semua yang dikasih Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita harus mempunyai iman yang sesuai dengan iman yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman saat ini, bagaimana saat ini Tuhan Yesus sanggup berkarya, sanggup berbuat sesuatu, ya. Pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus dia menengadah, mengucap syukur, berdoa, dan kemudian dia berkata, Lazarus keluar, dan Lazarus keluar. Kebangkitan terjadi. Jadi iman yang menghasilkan adalah iman masa kini, ya. Kalau kita kembali ke tadi ayat yang ke atas,
yang tadi di atas tadi, kita kembali ke ayat yang di atas tadi ya, ayat 24 ya, di atas 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan, tunggu saya datang yang di atasnya lagi 21 ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi iman dulu ya, beberapa hari yang lalu kalau Yesus ada di situ pasti tidak mati. Tapi sekarang karena sekarang ini, karena Yesus waktu itu tidak ada, maka Marta menghadapi kenyataan bahwa Lazarus meninggal mati ya. Dijelaskan sama Tuhan pada ayat yang berikutnya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi nanti, bangkit nanti. Padahal yang digandaki oleh Tuhan adalah iman sekarang ini. Seperti berkata kepada Maria, di mana saudaramu dikuburkan? Langsung aja diajak, di sana Tuhan, ayo berangkat mereka. Ya. Lain dengan Marta, selalu mempunyai sanggahan. Kalau apabila kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah, disangga oleh Marta, iya bangkit nanti. Nanti kalau pada akhir zaman. Tetapi marilah percaya, jemaat yang dikasih Tuhan. Ayat 25 katakan, ayat 25 katakan ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ini khususnya disampaikan kepada Marta. Dan Marta waktu itu tidak nyambung ya. Ya saya percaya Tuhan, tapi nanti kalau kebangkitan semua orang mati dibangkitkan itu, ada kebangkitan, Lazarus akan bangkit. Padahal tidak. Yesus sanggup berbuat sekarang. Ya. Pada waktu itu Yesus berdoa dan Yesus berkata, Lazarus keluar, Lazarus keluar. Ya, Lazarus keluar dan luar biasa. Maka ada kebangkitan orang mati itu. Jadi yang ingin saya jelaskan atau yang ingin dijelaskan oleh Alkitab adalah yang perlu kita miliki adalah iman masa saat ini. Kita punya pergumulan apa? Percaya bahwa Tuhan sanggup memberi atau memberikan jalan keluar. Ya. Bukankah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Nah ini berarti masih rentetannya. Bahwa kalau kita percaya, iman pada saat terjadi sesuatu kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu akan bekerja bersama-sama dengan kita. Pada kejadian ini juga begitu. Kalau Marta selalu mempunyai hal yang negatif, menyanggah. Sebaliknya kalau Maria tidak, di mana saudaramu dibaringkan, artinya dikuburkan. Maria mengajak, mari pergi ke sana Tuhan. Sampai di sana Tuhan Yesus berkata, pinggirkan batu itu penutup kubur itu. Marta menyanggah lagi. Bukankah sudah 4 hari Tuhan bau? Tapi Maria itu diam saja. Inilah iman yang menghasilkan, ya, iman Maria menghasilkan. Akhirnya bahwa saudara mereka ini, jadi Lazarus akhirnya dibangkitkan. Bagaimana bangkitnya? Hanya dipanggil aja oleh Tuhan, maka Lazarus bangkit. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita yakin, kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup berkarya masalah apapun di dalam hidup kita. Ya. Seringkali seolah-olah Tuhan itu terlambat. Seringkali seolah-olah apa yang
kita alami itu tidak ada jalan keluar, seolah-olah demikian. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup berbuat sesuatu, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, asal kita percaya. Dalam penyakit, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kalau Tuhan ada di sini. Tapi waktu itu tidak ada. Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Marta menyanggarakan, iya, ada kebangkitan, tapi besok. Ya. Iman masa yang akan datang. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman saat ini. Ya. Saya pikir memang tidak mudah untuk percaya. Tidak mudah untuk percaya. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Tidak mudah untuk percaya itu. Tetapi kenyataannya, ya, sekarang Maria kenyataannya, waktu ditanya di mana saudara mau dibaringkan, mari Tuhan pergi. Tidak banyak komentar, tidak ada komentar-komentar negatif, komentar yang positif. Dan ternyata luar biasa, Tuhan membangkitkan Lazarus. Hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Percayalah, jemaat yang dikasih Tuhan atau siapapun yang mendengar siaran ini, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu. Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya saja. Jadi tadi kita kembali lagi bahwa percaya itu adalah percaya yang menghasilkan. Percaya saat ini, percaya pada masa apa yang terjadi, apa yang kita alami ini, percaya Tuhan sanggup berbuat sesuatu. Atau percaya yang sia-sia. Percaya yang sia-sia itu adalah ya, Tuhan sanggup berbuat, tapi dulu, sekarang tidak tahu. Ya, mari kita belajar. Kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup berbuat sesuatu, dan Tuhan Yesus sanggup mengatasi masalah yang kita hadapi. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, Tuhan. Mungkin kami mengalami hal-hal yang berat, tetapi kami sangat percaya, Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup, bahwa Tuhan Yesus dapat mengatasi, dapat bekerja. Ya, tolong kami yang kurang percaya ini, Tuhan, untuk dapat percaya pada saat ini, percaya masalah yang kami hadapi, Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu. Tuhan, tolong kami, Tuhan, terutama di dalam masa yang sangat menakutkan ini, masa krisis penyakit corona ini. Ya Tuhan, hamba berdoa, tolonglah Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang percaya pada Tuhan, Engkau luputkan dari segala mara bahaya ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, tolong kami Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang menghasilkan. Tolong kami yang kurang percaya ini Tuhan, supaya kami boleh percaya, dan kami boleh mempunyai iman yang menghasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melimpah. Berkat-berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu juga melimpah untuk semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.